Pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Pendahuluan latar belakang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi berarti ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai. Pada awalnya, kata strategi memang menggunakan di dalam dunia militer saja dan diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan peperangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengartikan strategi sebagai rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus di dalam perang. Pemimpin harus menghitungkan kekuatan timnya dengan tepat agar mampu menyusun tindakan-tindakan apa yang dilakukan agar dapat mencapai tujuannya, yaitu mengalahkan lawan. Selanjutnya yaitu hal tersebut juga berlaku di dalam dunia pendidikan. Para pendidik harus dapat merencanakan pembelajaran dengan cermat agar ilmu yang diberikan dapat tepat sasaran dan mampu memberikan pengetahuan yang lebih kepada para pembelajar. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata metode didefinisikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar mencapai sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini, metode pembelajaran menjadi bagian dari strategi pembelajaran yang berfungsi sebagai cara menyajikan, menggambarkan, mencontohkan, dan melatih siswa untuk belajar atau pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Akan tetapi, tidak semua metode pembelajaran akan cocok diterapkan pada suatu tujuan belajar tertentu. Misalnya ada diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, belajar mandiri, studi khusus, seminan, belajar peran, magang, dan sebagainya. Tentunya setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Maka dari itu, pengajar harus dapat menentukan metode yang tepat yang digunakan dengan mempertimbangkan prinsip, macam, serta faktor yang mempengaruhi pemilihan metode belajar. Pengertian metode pembelajaran menurut Sujana adalah cara yang dilakukan guru dalam berinteraksi dengan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi di sini diperlukan juga siswa yang aktif dan metode guru yang tepat agar tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut Rahmawati, metode mengajar ialah teknik penyajian yang dilakukan oleh guru pada saat proses belajar mengajar. Jadi metode pembelajaran adalah cara-cara guru berinteraksi dengan siswa dan menyajikan suatu informasi atau data pada saat kegiatan berlangsung. Selanjutnya terdapat prinsip-prinsip dalam metode pembelajaran. Menurut Fathul Mujib ini terdapat beberapa prinsip-prinsip metode pembelajaran yang harus guru pahami. Yang pertama, jika muridnya itu bervariasi, maka guru itu perlu mempertimbangkan adanya moving class atau kelas berpindah. Nah, kelas berpindah di sini maksudnya siswa itu berpindah kelas untuk mendapatkan pelajaran dan mendatangi guru di kelas-kelas yang mereka butuhkan. Misalnya siswa itu di kelas bahasa Inggris atau kelas matematika, jadi siswa itu mendatangi kelas matematika dan menemui gurunya untuk belajar. Jadi bukan gurunya yang mendatangi siswa dan mengajar di beberapa kelas, tetapi siswanya yang menghampiri gurunya untuk belajar. Nah, yang kedua, belajar kooperatif untuk menghindari kebosanan. Nah, guru di sini dapat menerapkan model-model pembelajaran, metode pembelajaran, serta menyediakan media pembelajaran yang menarik, sehingga siswa ini merasa senang dan tidak bosan untuk belajar. Yang ketiga, guru itu harus memberitahu kemajuan muridnya. Apabila murid tersebut sudah mencapai kemajuan, jadi guru itu misalnya mengumumkan di depan kelas. Jadi murid-murid tersebut merasa senang karena telah dihargai oleh gurunya tentang peningkatan yang sudah dialami oleh murid tersebut. Yang keempat ini, guru memberikan kepercayaan kepada muridnya. Jadi murid yang cerdas ini selalu merasa termotivasi dan tidak merasa bosan. Yang kelima, guru mengontrol belajar siswa dengan memberikan tugas-tugas. Yang keenam, yang terakhir itu,
guru dapat menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan, seperti diadakannya diskusi di dalam kelas. Jadi siswa itu berkelompok untuk membahas suatu permasalahan atau topik permasalahan yang ingin dibahas. Nanti hasil diskusinya itu dipresentasikan di depan teman-temannya di dalam kelas. Nah, bisa juga guru menerapkan kayak memberikan kuis-kuis atau tanya jawab kepada siswa. Jadi siswa itu merasa terpacu untuk belajar. Nah, kesimpulannya itu guru harus pandai-pandai menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, yang efektif sehingga siswa ini menjadi lebih aktif dan lebih menyenangkan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang pemilihan metode yang tepat dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada faktor ya yang pasti yang harus diperhatikan dalam pemilihan metode pembelajaran ini. Yang pertama itu ada murid. Pemilihan suatu metode pembelajaran harus menyesuaikan tingkat jenjang pendidikan siswa, mempertimbangkan yang menekankan pada perbedaan jenjang pendidikan ini. Pada kemampuan peserta didik, apakah sudah mampu untuk berpikir abstrak atau belum. Jadi memang siswa ini menjadi faktor kita dalam menentukan metode yang tepat dalam pembelajaran. Faktornya ini siswa. Kita juga harus bisa membaca karakter siswa itu sendiri, seperti apa karakter siswa di setiap kelas yang akan kita bawakan materi dan menentukan metode yang akan kita pilih dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar mengajar. Nah, guru harus sesuai dengan taraf kemampuan yang hendak diisi ke dalam diri seorang anak. Jadi, metode harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Sudah pasti semua pembelajaran itu memiliki tujuannya masing-masing. Apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran itu, itu harus disesuaikan juga dengan kemampuan siswa, penyerapan materi yang kita bawakan, seperti itu. Yang ketiga ada faktor materi pembelajaran. Materi pembelajaran memiliki tingkatan kedalaman, keluasan, kerumitan yang berbeda-beda. Materi pembelajaran dengan tingkat kesulitan yang tinggi biasanya menuntut langkah-langkah analisis dalam tataran yang beragam. Analisis bisa hanya pada tataran dangkal, sedang, maupun analisis secara mendalam. Nah, pemilihan metode pembelajaran yang tepat mampu memberikan arahan praktis untuk mengatasi tingkat kesulitan suatu materi pembelajaran. Ya, sudah pasti materi itu juga sehingga semuanya mudah. Materi juga memiliki tingkatan mungkin bagi siswa-siswa yang cara penyerapannya juga sulit ya. Jadi harus kita sesuaikan antara materi dan metode yang tepat dalam penyampaian materi itu sendiri ke siswa yang memiliki perbedaan karakter. Lalu yang keempat ada situasi belajar mengajar. Situasi belajar mengajar dapat diciptakan guru tidak selamanya sama. Maka guru harus memilih metode pengajaran yang sesuai dengan situasi yang kita inginkan. Jadi di setiap pembelajaran itu memang kita harus dapat memiliki situasi atau bisa dibilang kita menguasai situasi yang akan kita bawakan pada suatu kelas. Situasi seperti apa yang sekiranya anak-anak dapat mudah berkonsentrasi, kefokusannya kuat, tidak mudah berpikir atau bercanda atau bermain saat kita memberikan materi. Itulah situasi belajar mengajar yang harus kita kondisikan untuk pemilihan metode. Yang kelima ada fasilitas belajar mengajar. Fasilitas belajar mengajar berfungsi untuk memudahkan proses pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan proses pembelajaran bagi sekolah yang telah memiliki fasilitas pembelajaran yang lengkap.
Nah, diharapkan fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode. Mengajar fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak di sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar. Sudah pasti ya. Memang saat kita membawakan sebuah materi, kita membutuhkan fasilitas untuk memperjelas apa yang kita jelaskan dari sebuah materi. Nah, metode ini pun harus kita sesuaikan dengan lengkap atau tidaknya sebuah fasilitas. Kembali lagi ke guru yang berkreatif untuk pemilihan bahan ajar dalam memberikan metode pada anak didiknya. Tidak hanya guru, anak didik juga bagaimana guru bisa memberikan kesempatan untuk anak didiknya berkreatif juga, meskipun fasilitas di sekolahnya dalam belajar mengajar tidak lengkap. Seperti itu. Yang keenam ada alokasi waktu pembelajaran. Nah, pemilihan metode pembelajaran yang tepat juga harus memperhitungkan waktu rancangan belajar yang baik. Penggunaan alokasi waktu yang dihitung secara terperinci agar pembelajaran berjalan dengan dinamis. Tidak ada waktu yang terbuang tanpa arti kegiatan, pembukaan, inti, dan penutup secara sistematis. Jadi gunakan waktu semaksimal mungkin untuk memberikan materi sebaik mungkin. Tetap kita harus memanfaatkan waktu yang ada dalam memberikan materi agar siswa-siswi kita bisa menerimanya dengan baik. Yang ketujuh sudah pasti ada guru juga. Nah, latar belakang pendidikan guru mempengaruhi kompetensi kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode yang menjadi kendala dalam memilih dan menentukan metode, apalagi belum memiliki pengalaman mengajar. Tetapi ada juga yang tepat memilihnya, namun dalam pelaksanaan menemui kendala disebabkan labilnya kepribadian dan dangkalnya penguasaan atas metode yang digunakan. Sudah pasti selalu berkaitan guru ya, metode yang akan guru itu bawakan kepada siswanya, di mana guru itu harus lebih cerdik dalam melihat semua faktor-faktor yang kita sebutin, dari muridnya, dari tujuan pembelajarannya, dari faktor materi pembelajarannya, situasi belajarnya, fasilitasnya, sama alokasi waktunya juga kita harus memperhatikan sebagai guru, manfaatkan semua faktor-faktor ini, analisa semua faktor-faktor ini untuk menentukan metode yang tepat dalam pembelajaran. Yang terakhir, sudah pasti ada kelebihan dan kelemahan sebuah metode. Saya ingat pada semester lalu, dalam pembahasan IPA, kita nggak pernah bisa menentukan metode yang baik, metode terbaik saat kita mengajar. Metode yang terbaik, kata beliau, metode yang terbaik itu kita bisa menyesuaikan semua situasi, kondisi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran kita berjalan dengan baik. Itu, jadi penyesuaian aja sih. Yang penting dari pihak gurunya, dari kitanya sendiri, sebagai guru harus bisa menguasai banyak metode, harus bisa belajar lagi nih, menambah ilmu lagi tentang semua metode pembelajaran, kreativitas yang harus kita gunakan untuk metode yang kita bawakan dalam memberikan materi kepada siswa-siswi dengan baik. Seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu dari nilai strategisnya. Yang kedua ada efektivitas penggunaan metodenya, lalu pentingnya pemilihan dan penentuan metodenya. Seperti itu. Jadi metode itu sudah pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya. Tidak ada metode yang paling baik atau tepat. Yang paling baik dan tepat dialah yang bisa mengkondisikan semuanya, menyesuaikan semuanya dari faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. D. Hubungan antara tujuan dan metodologi pembelajaran.
4 prinsip umum pendidikan, yaitu 1. Filsafat hidup bangsa seperti di Indonesia, yakni Pancasila. 2. Tujuan atau cita-cita pendidikan. 3. Proses atau pelaksanaan pendidikan. 4. Penilaian pelaksanaan pendidikan. Keempat unsur itu merupakan kerangka yang menampakkan hubungan antara tujuan dan metode, di mana hubungan antara keduanya sangat erat, karena metode difungsikan sebagai alat atau usaha mencapai tujuan. Jadi, tujuan pasti menjiwai atau menentukan corak metode. Kemudian ada macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama itu ada metode ceramah, yang kedua ada metode tanya jawab, yang ketiga metode diskusi, yang keempat metode tugas belajar atau resitasi, yang kelima metode kerja kelompok, yang keenam metode demonstrasi atau eksperimen, yang ketujuh metode sosiodrama, yang kedelapan metode problem solving, yang ke-9 metode sistem regu, yang ke-10 metode latihan atau drill, yang ke-11 metode karya wisata, yang ke-12 metode research person, yang ke-13 metode survei masyarakat, dan yang terakhir yang ke-14 metode simulasi. Halo, saya Asmawati. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan metode dalam kegiatan belajar mengajar. Di dalam kegiatan belajar mengajar, metode itu mempunyai 3 kedudukan. Yang pertama, metode sebagai alat motivasi intrinsik, kedua, metode sebagai strategi pembelajaran, dan ketiga, metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebagai alat motivasi intrinsik, metode merupakan salah satu komponen yang berperan sangat penting. Tak ada satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pembelajaran. Itu artinya guru harus benar-benar memahami kedudukan metode sebagai alat motivasi intrinsik. Metode berperan sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan semangat belajar dari peserta didik. Peran yang kedua atau kedudukan yang kedua, metode pembelajaran sebagai strategi pembelajaran. Di dalam kegiatan belajar mengajar, tentunya tidak semua peserta didik itu memiliki tingkat konsentrasi yang sama. Daya serap dari peserta didik pun bermacam-macam. Ada yang cepat, ada yang lambat, dan ada yang sedang. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat inteligensi guru terhadap peserta didik. Oleh karena itu, guru harus memiliki strategi agar peserta didik dapat belajar secara efektif dan efisien, sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Kedudukan yang ketiga, metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam kegiatan belajar mengajar, tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai. Tujuan sebagai pedoman kemana pembelajaran ini nantinya dibawa. Dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut, tentunya diperlukan komponen-komponen, salah satunya itu metode pembelajaran. Dengan memanfaatkan metode yang tepat, guru akan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan atau yang diharapkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan metode pembelajaran. Nah, metode yang saya pilih saat ini adalah metode pembelajaran paling efektif di masa pandemi. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang project based learning. Nah, project based learning ini sangat efektif biasanya diterapkan untuk para pelajar yang berbentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Biasanya metode pembelajaran ini sangat cocok bagi pelajar yang berada di zona kuning atau hijau. Dengan menjalankan metode pembelajaran ini tentunya juga harus memperhatikan protokol kesehatan ya. Kedua, saya akan menjelaskan tentang daring method. Nah, biasanya daring method ini bisa membuat para siswa memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik, seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah, maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online.
Nah, metode daring ini juga sangat cocok diterapkan bagi pelajar yang berada di kawasan zona merah. Dengan menggunakan full daring seperti ini, sistem pembelajaran yang disampaikan dengan tetap berlangsung, seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dengan keadaan aman. Yang terakhir, luring method. Luring method ini adalah model pembelajaran dilakukan di luar jaringan. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Dalam metode satu ini, siswa akan diajar dengan secara bergiliran atau shift agar menghindari kerumunan. Nah, biasanya luring method ini berada di wilayah zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat atau new normal. Terima kasih. Kemudian ada yang I, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran. Pertama, ada anak didik. Sebelum kita memilih metode pembelajaran yang akan digunakan, tentu saja kita harus melihat karakter anak, watak anak atau psikologisnya, sehingga kita dapat memilih metode yang tepat digunakan untuk anak tersebut. Kemudian yang kedua ada tujuan. Tujuan ini suatu yang dituju dari metode pembelajaran tersebut. Yang ketiga ada situasi. Situasi tidak melulu di dalam kelas atau di ruang lingkup sekolah. Guru dapat menggunakan ruang lingkup di luar sekolah sehingga murid tidak merasa bosan dan tidak merasa jenuh. Yang keempat ada fasilitas. Nah, fasilitas ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap metode yang akan digunakan, karena metode yang digunakan terkadang menggunakan fasilitas yang ada di sekolah tersebut gitu. Nah, yang kelima ada guru. Nah, guru ini juga berpengaruh. Latar belakang pendidikan atau pengalaman guru itu juga berpengaruh terhadap metode yang akan dipelajari. Seberapa mampu dia, seberapa pengetahuannya guru itu yang akan digunakan gitu. Terima kasih.